Selamat datang kembali. Hari ini kita langsung bahas sebuah skenario yang menarik banget tentang gimana sih merencanakan masa depan kalau lagi di puncak kesuksesan masa lalu. Dilema klasik ya? Betul, fokus kita ke institusi fiktif tapi rasanya nyata banget. M. Hollier College. Mereka baru aja nih ngerayain ulang tahun ke 150. Wah, megah acaranya. Banyak tokoh penting datang. Pesta besar pasti ya? Iya, tapi lucunya justru pas pesta udah kelar, muncul pertanyaan yang paling mendasar gitu. Justru setelah euforianya reda ya? Nah, sumber kita kali ini studi kasus klasik dari Peter Drucker. Ini kasus nomor 8 yang menyoroti momen penting di M. Hollier. Coba bayangin suasananya. Malam Juni, hangat, perayaan baru selesai. Udah mulai santai ya orang-orang pentingnya? Iya, ada Presiden Emeritus, Presiden yang sekarang, Ketua Dewan Pengawas, lagi ngobrol santai, mungkin masih kebayang-bayang suksesnya acara. Suasana nostalgia gitu ya pasti. Banget! Nah, di tengah obrolan yang isinya bangga-banggaan soal 150 tahun Mount Hillier, ada suara yang agak beda. Suaminya Ketua Dewan Pengawas, namanya Holman, dia dekan sekolah hukum. Oh, orang luar lingkaran inti kampus ya? Bisa dibilang gitu. Dia nyeletuk, simple tapi nusuk. Semua orang bangga banget cerita masa lalu Mount Hillier, gitu kurang lebih katanya. Tapi kok saya nggak dengar ada yang ngomongin masa depannya ya? Wah, langsung berubah pasti suasananya. Seketika. Nah, ini misi kita di pembahasan mendalam kali ini. Kita mau gali pertanyaan-pertanyaan yang tiba-tiba kebuka buat Mount Hillier. Apa sih yang harus jadi keunggulan unik mereka ke depan? Gimana institusi semapan itu mendefinisikan ulang tujuannya ya? Di tengah dunia pendidikan yang berubah terus. Betul. Oke, mari kita mulai bedah kasus menarik ini. Siap. Jadi kita balik ke momen kunci tadi. Pesta 150 tahun sukses, suasana jadi lebih intim. Ada Presiden Emeritus Langton, figur senior lah ya. Terus Presiden Leonidas yang sekarang, Ketua Dewan Pengawas, dan suaminya Dekan Holman ini. Holman yang jadi pemantik diskusinya. Iya, dia yang berani mecah suasana nyaman mengenang masa lalu itu. Kalimatnya tadi, semua bangga cerita 150 tahun ini, tapi nggak ada yang bicara masa depan. Itu benar-benar jadi pemicu. Yang menarik di sini tuh, gimana pertanyaan simpel dari orang yang agak luar ini bisa sekuat itu ya, nantang status quo? Ini fenomena umum loh. Oh iya, gimana tuh? Institusi, perusahaan, apa aja yang udah lama sukses, sering banget kena jebakan kesuksesan. Istilahnya Drucker. Mereka udah nyaman sama cara lama, bangga sama prestasi dulu, sampai lupa nanjak kritis. Nanya kayak, cara sukses kita kemarin masih cocok nggak buat besok gitu ya? Persis. Pertanyaan Holman itu kayak sengetan listrik aja, maksa mereka keluar dari zona nyaman nostalgia. Ini bukan cuma soal kampus tua loh, ini jebakan buat semua organisasi sukses. Terlena sama yang berhasil dulu, lupa mikirin apa yang dibutuhin besok. Betul sekali. Terus pertanyaan spesifik Holman jadi makin tajam. Apa yang bakal jadi keunggulan M. Hillier besok? Dia bahkan nanya, cukup nggak sih buat M. Hillier jadi kayak institusi bagus lain? Cuma mungkin sedikit lebih baik aja? Itu pertanyaan yang gigit banget ya. Iya kan? Ini maksa kita mikir, dan mungkin Anda juga yang lagi mikirin strategi organisasi, buat nggak cuma sekedar jadi baik. Apa sih bedanya kita? Nilai unik apa yang susah ditiru? Ini bukan soal kerjaan harian, tapi soal identitas inti, visi jangka panjang. Harus jelas diferensiasinya. Nah, biar lebih paham dilemanya, kita lihat konteks Mount Hillier ya. Ini bukan kampus kecil lagi kayak zaman istrinya Holman kuliah dulu. Udah beda banget. Skalanya berubah drastis ya. Total. Mahasiswa dari sekitar 450 jadi 4.500. 10 kali lipat. Transformasi besar ini. Nama mereka udah gede secara nasional, reputasi akademiknya kuat, dosennya disegani, dan yang penting punya dana abadi. Semacam tabungan investasi jangka panjang gitu ya. Iya, buat dukung operasional. Dananya cukup kuat buat ukuran mereka. Tapi, lanskapnya udah beda. Nah, pas Holman nanya itu, dan ini makin relevan sekarang, dunia pendidikan tinggi makin didominasi sama universitas negeri raksasa yang dibiayain pajak. yang skalanya jauh lebih besar ya. Jauh lebih besar, programnya mungkin lebih banyak, dan seringkali biaya kuliahnya lebih terjangkau buat banyak orang. Ini bikin tekanan besar buat institusi swasta kayak Mount Hillier. Jadi, dilema yang diangkat Holman ini sebenarnya nyentuh jantung bisnisnya Mount Hillier dong ya.
Model klasik mereka relatif kecil dibanding raksasa negeri. Swasta jadi mahal, lokasinya agak di pinggir kota, apa masih kuat nilai tawarnya? Masih cukup nggak buat narik mahasiswa dan dosen terbaik ke depan? Itu pertanyaannya. Iya, iya. Tepat sekali. Ini ngangkat pertanyaan penting soal keberlanjutan model liberal arts college klasik di era mega universitas dan pendidikan yang makin fokus ke kerjaan. Model liberal arts ini kan fokusnya ke pendidikan luas ya, humaniora, sains, sosial, bukan langsung pelatihan kerja spesifik. Betul. Nah, model ini lagi ditantang buat buktiin relevansinya. Tekanan buat definisiin ulang nilai unik mereka tuh nyata banget. Apa sih yang bisa mereka tawarin selain tradisi, kelas kecil, sama lingkungan kampus yang mungkin bagus tapi agak jauh? Mereka harus bisa jawab kenapa pilih kami yang lebih mahal dan mungkin kesannya kurang praktis gitu ya. Nah, itu dia. Harus ada jawaban kuat untuk itu. Holman sendiri bikin perbandingan menarik. Dia lihat sekolah hukumnya, tempat dia jadi dekan, tujuannya kayaknya lebih jelas, ukuran suksesnya lebih konkret. Oh, gimana tuh contohnya? Misalnya, berapa persen lulusannya yang lulus ujian pengacara? Berapa banyak yang dapat kerja di kantor hukum top dalam 6 bulan? Metriknya jelas. Bisa diukur ya? Iya, ini mancing pertanyaan sulit buat Matt Hillier. Gimana institusi seni liberal kayak mereka ngukur keunggulan dan dampaknya? Cukup nggak cuma dari peringkat majalah, skor SAT mahasiswa baru, atau selektivitas yang rendah? Itu tantangan intinya. Gimana caranya nunjukin nilai dari pendidikan yang tujuannya bentuk pemikir kritis, warga negara tanggung jawab, individu yang adaptif. Metrik tradisional kayak peringkat atau selektivitas itu mungkin nggak sepenuhnya nangkap esensi tujuan pendidikan liberal. Jadi susah ya ngomongin nilainya ke calon mahasiswa, orang tua, atau pemberi kerja. Seringkali begitu. Mereka jadi kesulitan artikulasi nilai unik mereka pakai bahasa yang gampang dipahami. Gimana menurut Anda? Anda merasa institusi pendidikan sekarang udah berhasil belum komunikasiin dampaknya di luar metrik standar gitu? Pertanyaan bagus tuh. Dan Holman nggak cuma nunjuk masalah, dia juga mikirin kemungkinan solusi atau arah strategis. Dia lempar beberapa opsi, semacam skenario masa depan buat MIT. Oh ya, apa aja tuh? Pertama, apa keunggulan mereka harusnya jadi pusat pengajaran terbaik? Benar-benar fokus ke kualitas interaksi dosen mahasiswa di kelas? Fokus ke teaching quality ya? Atau kedua, mereka harus ambisius jadi pemimpin penemuan pengetahuan baru di bidang tertentu. Mungkin ngorbanin dikit fokus ngajar demi riset canggih. Pilihan yang beda banget ya. Terus pilihan lain, apa Matt Hillier harus lebih proaktif integrasiin mahasiswa ke dunia kerja? Mungkin program magang wajib atau kurikulum yang lebih nyambung ke industri. Jadi lebih vokasional gitu pendekatannya. Bisa jadi. Atau skenario keempat, ya udah lanjutin aja yang udah jalan, terus tarik dosen top, mahasiswa pinter, pertahanin eksklusivitas dan biaya tinggi. Asumsinya, kualitas input jamin kualitas output. Jalan terus di jalur yang sama ya, status quo. Wah, ini pilihan-pilihan fundamental ya. Masing-masing menarik tapi konsekuensinya gede juga. Misal, fokus ke pengajaran terbaik, prakteknya gimana? Mungkin kelas makin kecil, investasi besar ke pelatihan dosen, promosi dosen lebih nilai ngajar daripada riset. Tapi ya itu, trade-off-nya mungkin reputasi risetnya agak turun. Betul. Atau kalau pilih jadi pemimpin riset, wah itu butuh investasi gede di lab, mungkin rekrut peneliti bintang, kajinya tinggi, fokus ke program pascasarjana. Akibatnya, mungkin suasana komunitas belajar khas liberal arts agak hilang, biaya makin mahal lagi. Fokus ke dunia kerja juga ngubah karakter institusinya ya, jadi kayak lebih siap kerja ya. Iya, dan pilihan status quo, walau kelihatan aman, risikonya ya jadi nggak relevan kalau dunia luar berubah. Milih satu jalur itu artinya secara sadar nggak milih yang lain. Butuh keberanian strategis ini. Dan menariknya, kayak yang Anda bilang tadi, Matt Hillier ini sebenarnya punya sejarah loh bikin perubahan strategis besar. Di studi kasusnya disebutin. Oh gitu, contohnya? Dulu mereka berani jadi koedukasi, nerima mahasiswa cowok, cewek, padahal awalnya mungkin cuma buat cewek atau cowok aja. Atau gimana mereka dulu sadar ngembangin program sains dan ilmu sosial yang kuat, padahal fokus awalnya mungkin lebih ke humaniora klasik. Bener. Jadi kemampuan buat berubah dan adaptasi itu sebenarnya ada di DNA mereka. Pernah mereka lakukan. Tapi ya, sejarah itu nggak selalu bikin keputusan sulit di masa kini jadi gampang. Tetap aja berat ya. Iya. Kalau kita kaitkan ke gambaran lebih besar,
Ini nunjukin kalau organisasi yang punya rekam jejak inovasi pun bisa aja enggan buat perubahan besar berikutnya. Apalagi kalau perubahan itu ngancem identitas yang udah mapan atau kenyamanan kelompok tertentu di dalam. Pasti ada resistensi ya. Pasti, ada keraguan, tantangan eksekusi, selalu begitu kalau ada perubahan signifikan. Nah, ini nyambung ke kekhawatiran utamanya Holman, yang mungkin jadi inti studi kasus ini dan relevan banget buat banyak organisasi. Dia ngelihat ada kecenderungan kuat di institusi pendidikan tinggi dan mungkin organisasi lain juga. Kecenderungan apa tuh? Buat menghindari pergulatan sama pertanyaan-pertanyaan mendasar soal tujuan dan keunggulan tadi. Mereka, kata Holman, lebih suka ngumpet di balik retorika indah yang umum. Kayak kemuliaan pendidikan liberal atau menciptakan pemimpin masa depan, gitu ya? Nah, itu dia. Daripada beneran bergulat sama pilihan strategis yang sulit, spesifik, dan mungkin menyakitkan. Kenapa ya penghindaran ini umum banget? Ada beberapa lapis penyebabnya sih. Pertama, ya jelas takut sama pilihan sulit itu sendiri. Milih satu fokus bisa jadi ngecewain kelompok lain yang dukung fokus beda, bisa konflik internal. Bener juga. Kedua, ada ketidakpastian soal masa depan. Jawaban yang benar kan nggak selalu jelas, salah pilih arah bisa fatal. Ketiga, dan ini penting, buat pendidikan liberal, tantangan mendasar dalam mengukur hasil yang mau dicapai. Nah iya, gimana coba ngukur kemampuan berpikir kritis secara kuantitatif? Atau kecerdasan emosional, adaptasi, kontribusi ke masyarakat? Jauh lebih susah daripada ngukur jumlah publikasi, skor tes, atau kelulusan ujian profesi kayak di sekolah hukumnya Holman. Persis. Sulitnya mendefinisikan dan terutama mengukur keunggulan yang sebenarnya dalam konteks liberal arts ini seringkali bikin institusi balik lagi ke metrik proksi yang lebih gampang diukur dan dipahami pasar. Kayak reputasi, peringkat, selektivitas, dana abadi tadi ya. Iya, padahal metrik itu penting sih, tapi belum tentu nunjukin dampak transformatif yang sebenarnya pengen dicapai pendidikan liberal. Nah, penghindaran pertanyaan sulit ini ditambah susahnya pengukuran bisa bikin semacam kelumpuhan strategis gitu, mandek jadinya. Jadi, apa artinya semua ini? Kalau kita tarik benang merahnya ya, studi kasus Mount Hillier dari Drucker ini ngasih potret klasik tantangan abadi buat organisasi sukses. Nggak peduli Anda kampus, 150 tahun, perusahaan teknologi baru, atau LSM. Tantangannya sama ya? Sama. Gimana Anda terus-menerus definisiin ulang tujuan, relevansi, dan keunikan Anda di tengah dunia yang berubah. Apalagi pas lagi di puncak atau merasa nyaman. Pertanyaan tajam Dean Holman tadi. Cukup nggak sih jadi baik? Atau harus berdiri untuk sesuatu yang spesifik? Itu jadi pertanyaan strategis fundamental sampai sekarang. Sangat penting, bahkan krusial buat institusi manapun, apalagi yang bergerak di bidang jasa yang dampaknya nggak selalu kelihatan langsung kayak kampus, rumah sakit, lembaga riset, organisasi sosial. Harus rutin nanya diri sendiri ya. Iya, rutin dan jujur nanya, kita ada buat apa sih sekarang? Siapa yang sebenarnya kita layani? Hasil nyata dan spesifik apa yang mau kita capai? Dan gimana kita tahu kalau kita berhasil? Kasus Mount Hillier ini jelas banget nunjukin kalau bergerak melampaui sekedar ngerayain masa lalu dan berani hadapin pertanyaan sulit soal masa depan itu keharusan strategis. Bukan berarti lupain sejarah ya? Bukan. Tapi mastiin sejarah itu jadi fondasi buat masa depan yang relevan, bukan jadi jangkar yang nahan kemajuan. Proses refleksi dan perubahan ini emang seringkali nggak nyaman, tapi diam di tempat itu jauh lebih bahaya dalam jangka panjang. Sebagai pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang, mari kita pikirin satu aspek yang nggak secara eksplisit muncul di obrolan petinggi Mount Hillier malam itu, tapi mungkin makin krusial sekarang. Apa tuh? Mengingat Mount Hillier punya sumber daya gede duit, reputasi jaringan alumni kuat, ada nggak sih pilihan strategis lain, definisi keunggulan lain, yang mungkin kelewat di diskusi mereka yang fokusnya ke input, dosen, mahasiswa, atau proses internal, ngajar riset? Ini pertanyaan menarik buat direnungkan. Gimana kalau fokus keunggulan masa depan Mount Hillier itu nggak cuma diukur dari apa yang terjadi di dalam kampus? Tapi justru lebih ditekenin ke dampak nyata lulusan mereka di dunia luar. Misalnya, sejauh mana alumni mereka secara kolektif nyumbang solusi buat masalah sosial. Berapa banyak inovasi atau terobosan lahir dari tangan mereka? Gimana rekam jejak kepemimpinan etis mereka? Wah, geser fokus ya. Dari apa yang kami lakukan di kampus, jadi apa yang lulusan kami capai di dunia sebagai ukuran utama keunggulan. Iya, tentu ini bawa tantangan pengukuran baru lagi yang nggak kalah susah, tapi
Tapi mungkin ini cara yang lebih bermakna ya buat definisiin keunggulan institusi pendidikan di abad 21. Ini mungkin pertanyaan lanjutan yang menarik buat Anda renungkan sendiri, apalagi kalau Anda terlibat di dunia pendidikan atau pengembangan SDM. Bisa jadi arah baru yang menarik untuk dieksplorasi.